Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kehendak Tuhan. Bagaimana kita boleh mengetahui kehendak Tuhan? Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 hingga 21. Ini merupakan catatan Rasul Petrus mengenai nubuatan tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Nah, bagaimana kita boleh mengetahui ini? Ada sebuah ilustrasi. Adakah Anda pernah berharap supaya boleh mendengar Tuhan menyatakan diri secara ajaib? Bukankah Tuhan telah berbicara secara langsung kepada Abraham, Musa dan Paulus, mengutus malaikat untuk memberitahukan rencananya pada Gideon dan Maria, memberi penglihatan khusus kepada Yakub serta Petrus? Realitinya, Tuhan tidak menyatakan diri dengan cara demikian pada setiap orang. Jadi, bagaimana kita boleh menyelami kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya? Tentu sekali saudara, nasihat yang sering kali kita dengar ialah bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan, bukan? Benarkah Alkitab boleh mewakili kehendak-kehendak Tuhan? Saudara, perhatikan bacaan kita hari ini dari Petrus. Rasul Petrus tampaknya menghadapi pertanyaan serupa, sehingga dia menegaskan bahwa Alkitab tidak dihasilkan oleh manusia. Ayat 21. Alkitab boleh dipercayai karena ditulis oleh ilham Roh Kudus. Ayat 19 dan 21. Atas dorongan Roh Kudus juga, para rasul termasuk dirinya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Kristus sendiri, yang ternyata sesuai dengan nubuatan para nabi. Ayat 16 hingga 19 dan 21. Ada hal-hal yang belum dinyatakan Tuhan Yesus semasa di dunia karena ketidaksiapan para murid-muridnya pada ketika itu. Namun Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal itu kepada mereka pada saat yang tepat. Kita boleh baca juga dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga 15. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita meyakini akan Alkitab? Tanpa membatasi, Tuhan yang boleh menyatakan diri dengan segala macam cara. Satu hal yang pasti, Tuhan telah menyatakan pribadi dan karyanya di dalam Alkitab. Roh Kudus sendiri yang menuntun penulisan Alkitab dalam sejarah yang panjang dan memelihara Alkitab hingga saat ini. Jika memang kita rindu menyelami kehendak-kehendak Tuhan, mengapa kita tidak bertekun membaca, mempelajari karya tulisan Roh Kudus ini? Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita dan lakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita membaca firman Tuhan sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan untuk hidup kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang pada Tuhan, meminta kekuatan, kemampuan supaya kita boleh melakukan ini. Dan pasti saudara, bila mana kita datang dengan penuh kerendahan hati, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk apa? Membaca, rajin membaca Alkitab, firman Tuhan menjadi pedoman kita sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih
Nah, Tuhan mengingatkan kepada kami pentingnya kami membaca firman Tuhan, karena semuanya di dalam adalah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.